Sekarang kamu tahu orang kuat apa yang berpartisipasi dalam Huang Jitian? Melihat ekspresi terkejut Qin Yichen, Lei Yunyu memberinya tatapan putih, berkata. Saya tidak pernah meremehkan mereka, kata Qin Yichen dengan senyum pahit. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Mengandalkan kekuatan tingkat suci, dia telah membunuh raksasa puncak, sama sekali tidak berpuas diri karena catatan ini. Karena Qin Yichen tahu bahwa ketika melihat generasi muda dari 10.000 kelompok etnis di daratan Tiongkok, dia memang bisa meremehkan para pahlawan. Tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, jaraknya masih pendek. Huang Jitian, terlepas dari usia ras, selama Anda memiliki kekuatan dan keberanian, Anda dapat mencoba keberuntungan. Dalam acara akbar yang mengumpulkan kekuatan pertempuran puncak paling banyak di bawah pembangkit tenaga listrik teratas ini, yang sombong hanya bisa jatuh. Bahkan dengan kekuatan Qin Yichen, setelah memasukinya, akan terlihat sangat tidak mencolok. Ada di daftar 1000 klan 10.000, itu adalah pesaing terkuat Huang Jitian. Tentu saja, di benua 10.000, ada juga beberapa orang tersembunyi yang belum masuk dalam daftar 100 teratas. Setiap kali Huang Jitian dibuka, seekor kuda hitam lahir, menimbulkan sensasi. Mungkin, ketika Qin Yichen menjadi raksasa puncak, itu cukup untuk mencapai daftar 100 teratas. Tetapi sekarang, begitu dia memasuki Huang Jitian, dia hanya bisa bertindak rendah hati. Kalau tidak, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Dalam menghadapi peluang besar, saya khawatir tidak banyak orang yang akan peduli dengan identitasnya. Terlebih lagi, dikabarkan bahkan ras tingkat dewa tidak dapat ikut campur dalam hal-hal di Huang Jitian. Apakah kamu masih ingin pergi? Lei Yun menghela nafas dan bertanya. Qin Yichen tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menatap gulungan di depannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Sebuah suara tegas keluar dari mulutnya. Ketika akhir dari Huang Jitian, 100 dalam daftar kuat, pasti ada namaku Qin Yichen. Mereka yang dapat menempati peringkat di antara 10.000 teratas di 100 besar daratan adalah andalan dari semua kekuatan. Konfrontasi dengan pembangkit tenaga listrik ini juga akan menjadi hal yang langka bagi Qin Yichen. Qin Yichen tidak pernah takut dengan kesibukan yang bisa membuatnya lebih kuat. Setelah kelahiran kembali, Qin Yichen juga menyadari pentingnya kekuatan. Sepanjang jalan, pembangkit tenaga listrik yang dulunya tidak terjangkau di matanya ditinggalkan olehnya. Sekarang, dia cukup untuk memasuki level kekuatan hanya dengan kekuatannya. Namun, kekuatan ini tidak cukup untuk mendukung perkembangan ras manusia yang stabil, dan itu tidak cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk pergi ke lautan api 9 hari untuk 1000 angin. Melihat penampilan Qin Yichen, mata Lei Yun mau tidak mau menunjukkan beberapa warna yang rumit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa, dengan kekuatan dan latar belakang pria ini, mengapa dia begitu putus asa. Huang Jitian membuka. Meski merupakan kesempatan langka, bukan hanya acara semacam ini di benua 10.000 etnis. Jika Anda menunggu sebentar, tingkatkan kekuatan Anda, dan kemudian pergi ke level acara ini, bahayanya secara alami akan jauh berkurang. Qin Yichen tidak menjelaskan apapun tentang keraguan Lei Yunyu. Bagaimana dia tahu berapa banyak tanggung jawab di belakang Qin Yichen? Dia tidak bisa menunggu kaisar surga berikutnya. Karena ras-ras yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya ke tempat berkembang biak ras manusia, tidak akan memberinya begitu lama waktu. Saya akan bersiap-siap, yakinlah, saya tidak akan mengambil risiko. Mungkin dengan melakukan ini, kita juga bisa melihat mentalitas seperti apa yang dimiliki keluarga kekaisaran kabut air terhadap kita. Setelah beberapa saat, Qin Yichen samar-samar tersenyum pada Lei Yun, dan langsung pergi ke garis fuzongnya sendiri. Melihat penampilannya, kata-kata yang awalnya ingin dibujuk oleh Lei Yunyu masih ada di tenggorokannya. Faktanya, di antara klan berdarah, ketika dia melihat sikap Qin Yichen terhadap ras manusia dengan matanya sendiri, dia samar-samar merasakan identitas yang terakhir, tetapi dia tidak pernah mengatakan dugaannya. Karena Lei Yunyu tahu bahwa begitu berita ini keluar dari mulutnya, pasti akan menimbulkan kegemparan dan bahkan menempatkan Qin Yichen dan rasnya ke tempat yang sangat berbahaya. Istana Kerajaan Kabut Air. Sui Jinglong sedang duduk di kursi raja, tetapi saat ini wajahnya sedikit suram, dan sepasang alis pedang juga berkerut. Sua. Hai. Setelah beberapa saat, beberapa siluet bergegas masuk dari luar aula besar, dan itu adalah kekuatan yang sangat besar seperti Sui Jinghua. Patriark, apakah sisa gerbang kabut baru saja muncul lagi? Setelah memberikan hadiah kepada Sui Jinglong, Sui Jinghua bertanya. Rupanya, tatapan Dragon Ki di pemandangan air baru saja membuat mereka sadar. Ah, Sui Jinglong mengangguk ringan, dan wajahnya tampak sedikit kesal. Tidak bisakah kura-kura dengan kepala berkabut menahan diri? HMPH, selama mereka berani muncul, kami akan membiarkan mereka menghilang sepenuhnya. Kebenciannya adalah orang-orang itu menyembunyikan kepala mereka, dan mereka sangat akrab dengannya. Kita tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Ketika saya melihat anggukan Sui Jinglong, wajah kuat itu tiba-tiba berubah sedikit. Jalur suara minum rendah juga datang dari mulutnya. Diam. Setelah mendengar kata-kata kejam mereka,
Sui Jinglong mengerutkan kening dan berteriak rendah. Di bawah omelannya, kekuatan masing-masing dan semua orang Qi yang mengerikan menjadi sunyi. Sisa gerbang kabut seharusnya bertemu dengan Qin Yichen. Sui Jinglong melirik mereka, dan suara itu keluar perlahan. Melihat iblis itu jahat, apakah sisa dari gerbang kabut mencoba menggunakan tangannya untuk menghadapi kita? Mendengar ini, banyak wajah kuat tiba-tiba berubah, dan Sui Jinghua bertanya dengan lembut. Seharusnya tidak mungkin melakukan hal yang memalukan dengan temperamen jahat itu. Sui Jinglong menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah sedikit mengerang, dia berkata lagi, aku khawatir kejahatan lainnya akan mengingatkan anak ini. Sui Jinghua, apakah menurutmu tentang Huang Jitian? Apakah Qin Yichen akan setuju? Mendengar ini, beberapa wajah yang kuat juga sedikit memadat, dan segera mata mereka melihat ke arah Sui Jinghua, dan bertanya. Patriark, teman-teman, meski kalian bisa tenang, aku sudah membaca informasi junior ini berkali-kali. Dalam karakternya, saya tidak akan pernah menolak. Tampaknya menyadari banyak kekhawatiran yang kuat, dan Sui Jinghua sedikit melengkungkan tangannya dan tersenyum percaya diri. Jika dia bisa berjanji untuk pergi ke Huang Jitian, lebih baik. Jika tidak, maka kita hanya bisa menggunakan rencana lain. Jari-jari Sui Jinglong berdetak lembut di singgahsana, dan bisikan rendah keluar dari mulutnya. Patriark, yakinlah, kita tidak perlu muncul sama sekali. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu mengiriminya esensi darah. Berdasarkan hubungan antara suku saya dan makhluk itu, dia pergi ke Huang Jitian atas nama suku saya, yang pasti sudah mati. Ada kilatan cahaya dingin di mata Sui Jinglong, diisi dengan suara dingin, dan terdengar pelan di aula besar.